Arsala rasulahu sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana isti'dadan kamilan liqabuli faidikal aqdas amma ba'd. Ayyuhal hadirun al ikhwan fillah, saudara-saudaraku, para tamu Allah di masjid Allah, di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Asy-Syifa. Alhamdulillahirabbil alamin, atas perkenan, atas bimbingan dan kekuatan Allah saja kita tunaikan salah satu kewajiban fardiyah kita, salah satu kewajiban individu kita, yaitu menegakkan sholat. Kita tegakkan sholat duhur secara berjamaah. Semoga sholat duhur yang baru saja kita tegakkan merupakan sholat duhur yang terbaik yang kita persembahkan di hadapan Allah, dan kalaulah ada kekurangannya, dan pasti ada kekurangannya, semoga Allah berkenan menyempurnakan sholat duhur yang baru saja kita tegakkan. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Saudara-saudaraku, hari ini kita sudah memasuki akhir bulan Rabiul Awal yang kita kenal dengan bulan Maulidun Nabi, bulan di mana manusia terbaik, orang yang mengenalkan kita akan Islam, Nabi Muhammad SAW, dilahirkan. Oleh karenanya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang kenapa kita harus mencintai Rasulullah. Saya ingin awali dengan menyampaikan sebuah kisah tentang sahabat senior namanya Uqashah bin Mihdam. Uqashah ini pernah beberapa kali ikut perang bersama Rasulullah. Di satu kisah, Rasulullah setelah mendapatkan surat Al-Asr, beliau mengatakan ke hadapan malaikat Jibril, "Wahai Jibril, jiwaku sudah begitu letih. Oleh karenanya saya merasa waktuku sudah tidak lama lagi di dunia." Maka kemudian ketika Rasulullah sudah merasa ajalnya sudah dekat, beliau kemudian memanggil Bilal yang kita kenal sebagai seorang, dan Rasulullah menyampaikan, "Wahai Bilal, segera nanti kumpulkan seluruh, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sangat penting." Maka singkat cerita, dikabarkanlah oleh Bilal bahwa Rasulullah karena sudah sakit agak lama, maka para sahabat sangat antusias untuk menghadiri undangan dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah memimpin sholat di Masjid Nabawi. Setelah sholat, Rasulullah sambil dipapah oleh beberapa sahabat naik ke atas mimbar dan kemudian menyampaikan
khutbahnya. Rasulullah menyampaikan khutbahnya pertama kali dengan mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian sudah ridho, sudah menganggap bahwa saya bertugas sebagai Rasul Allah sudah saya tunaikan atau belum? Semua sahabat mengatakan kami ridho ya Rasulullah, dan engkau adalah seorang Nabi dan Rasul yang telah menyampaikan seluruh risalah Allah dengan segala totalitas yang engkau berikan, bahkan engkau korbankan segalanya, hartamu habis untuk dakwah Islam, bahkan engkau harus hijrah ke Madinah meninggalkan kota Mekah, kota yang engkau sangat cintai. Kami ridho dan bersaksi bahwa engkau telah menjadi seorang Nabi dan Rasul yang tabligh menyampaikan seluruh risalah Allah. Tetapi kemudian Rasulullah setelah mendengar jawaban sahabat ini melanjutkan apa yang beliau sampaikan yang mengagetkan semua sahabat yang hadir. Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, saya merasa umurku tidak panjang lagi. Oleh karenanya ketika nanti saya menghadap Allah, saya pengen tidak ada ganjelan yang bersifat hablum minan nas. Oleh karenanya kalian semua berkumpul, maka nanti yang merasa saya punya hutang silahkan berdiri, saya akan selesaikan. Kalau ada yang merasa pernah saya dolimi, baik saya sengaja maupun tidak, tolong kemudian berdiri, bantu saya untuk meringankan perjalanan saya nanti menghadap Allah. Mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, semua sahabat terdiam, tidak ada yang menjawab, karena merasa kalaupun Rasulullah pernah hutang, pasti semua sahabatnya akan merelakannya. Kalaupun mungkin ada yang tidak sengaja Nabi kemudian menzolimi sahabatnya, pasti mereka akan sudah melupakan dan pasti mengikhlaskannya. Tetapi Rasulullah tidak puas, sahabatnya mungkin tidak enak ketika berdiri dan menyampaikan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Rasulullah sampai mengulang apa yang beliau sampaikan 3 kali, wahai sahabat-sahabatku, tolonglah saya, kalau ada di dalam kehidupan saya punya hutang, saya pernah mendolimi, baik sengaja maupun tidak, silahkan berdiri. Sampai 3 kali, semuanya kemudian tetap diam, nggak ada yang berdiri. Tapi tiba-tiba di barisan belakang, Bapak Ibu semua, berdiri seorang sahabat tua namanya Ukasah. Semua kaget, kenapa kemudian Ukasah harus berdiri? Gerangan apa yang kemudian membuat Ukasah sampai kemudian pengen keadilan, pengen membalas sesuatu yang Rasulullah pernah lakukan? Semua menunggu, tetapi kemudian Rasulullah tetap santun mengatakan, wahai sahabatku Ukasah, silakan maju mendekat kepadaku. Dan kemudian Ukasah mengatakan, tadinya saya tidak akan ngomong ya Rasulullah, tetapi karena engkau mengulanginya sampai 3 kali, saya kayaknya harus menyampaikan apa yang saya rasakan ini. Kalaulah apa yang saya rasakan ini engkau anggap sebagai hutang engkau, saya minta balasannya. Kalaulah apa yang saya sampaikan ini engkau menganggap bahwa engkau mendolimi saya juga minta kisosnya, minta balasannya. Para sahabat semakin gregetan, Rasulullah sakit kok sampai tega-teganya Ukasah menyampaikan hal seperti ini. Tapi Rasulullah tetap tenang. Terima kasih Ukasah, tolong sampaikan apa yang menjadi keluhanmu. Ukasah kemudian mengatakan, Rasulullah pernah ingat nggak bareng-bareng dengan saya? Pernah pulang dari perang, Rasulullah naik unta, saya juga naik unta hampir beriringan dengan engkau. Tetapi ketika engkau turun dan kemudian engkau menpecut atau mencambuk untamu, tanpa sadar untamu itu kemudian
lari dan kemudian tanpa sadar engkau kemudian ingin mencambuk untamu kena perutku. Waktu itu kena perutku dan saya dalam kondisi tidak pakai baju. Menurut saya ini adalah, saya yakin engkau tidak sengaja, tapi saya pengen kisos. Engkau pernah mencambuk aku. Umar bin Khattab kemudian tambah gregetan, segitu aja Nabi sedang sakit kok diungkit-ungkit. Tapi Rasulullah mengatakan waktu itu cambuknya siapa? Cambuk engkau ya Rasulullah. Sampai sekarang cambuknya ada. Maka kemudian Rasulullah segera mengutus salah satu sahabatnya untuk mengambil cambuk itu di rumah Nabi. Yang kita tahu rumah Nabi nggak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian di situ ada putri tercinta beliau namanya Fatimah Az-Zahra. Kemudian sahabat tadi mengatakan, saya diutus oleh Rasulullah untuk mengambil cambuk yang pernah digunakan Nabi, katanya ada di rumah. Fatimah kemudian, Nabi kan sedang sakit, buat apa cambuk itu? Sahabat ini mengatakan, ini ada sahabat Ukasyah, dulu pernah Rasulullah tidak sengaja ingin mencambuk untanya, tapi kena sahabat Ukasyah ini dan dia minta qisas, minta balasan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Fatimah menangis sejadi-jadinya. Saya tidak ridho ayah saya dalam kondisi sakit dicambuk oleh sahabat Ukasyah. Saya mau ikut, saya mau akan menggantikan ayahanda. Fatimah kemudian ikut, tetapi Rasulullah mengatakan, jangan nak, bantulah ayah untuk nanti hisab ayah kemudian lebih mudah. Karena Ukasyah merasa tidak ridho walaupun ayah waktu itu ingin mencambuk unta ayah tapi kena badannya Ukasyah. Karena Rasulullah kemudian tangisan Fatimah tidak mempan, maka Abu Bakar kemudian datang ke hadapan Nabi. Ya Rasulullah, engkau sahabatku sejak kecil, umur kita cuma berbeda 2 tahun, aku dampingi engkau hijrah dari Mekah ke Madinah. Izinkan saya untuk menggantikan engkau, biar saya ya Rasulullah, saya enggak ridho kalau tubuhmu yang penuh dengan lika-liku dakwah, penuh dengan segala hal yang dulu pernah diembargo 3 tahun di Mekah, saya enggak ridho engkau dicambuk oleh Ukasyah. Izinkan saya untuk menggantikan engkau. Rasulullah, jangan, biarkan saya kemudian yang menanggung, karena yang mencambuk itu saya. Abu Bakar enggak mempan. Umar bin Khattab yang kita tahu juga Masya Allah dekat sama Rasulullah. Bahkan ada orang yang nyolek Rasulullah aja langsung menghunus pedangnya. Umar itu terkenal Masya Allah luar biasa. Bahkan digambarkan kalau orang kafir Quraisy dengar suaranya Umar itu sudah menciut dulu semangatnya. Dia maju pengen menggantikan Rasulullah. Rasulullah juga kemudian tidak mengizinkan. Utsman kemudian maju karena pernah menikah dengan 2 putri Rasulullah, tidak diizinkan. Sepupunya sekaligus mantunya Ali bin Abi Thalib kemudian ingin menggantikan, tidak diizinkan. Terakhir Hasan Husain, cucu tercinta beliau juga tidak ridho kakeknya kemudian dicambuk oleh Ukasyah. Tapi Rasulullah dengan tetap kesantunan melarang semua orang menggantikan posisi Rasulullah, agar Rasulullah kemudian tidak ada hisab yang tertinggal hubungannya dengan hablum minan nas. Singkat cerita, kemudian tidak ada lagi yang bisa menghalangi dan sadar bahwa Rasulullah pengen digantikan. Akhirnya Ukasyah disuruh kemudian mengambil cambuk itu, dan Ukasyah yang luar biasa Bapak Ibu kemudian masih minta. Dulu Rasulullah enggak berdiri di mimbar kayak gitu. Rasulullah harus turun dulu dong sebelum saya bisa mencambuk. Akhirnya Rasulullah bayangkan dipapah oleh sahabat-sahabatnya turun, dan kemudian Rasulullah di hadapan Ukasyah. Tetapi Ukasyah masih minta sebuah permintaan yang membuat seluruh sahabatnya menangis. Wahai Rasulullah,
Saya tadi cerita dulu waktu engkau mencambuk, walaupun engkau bilang nggak sengaja, saya dalam kondisi badan saya, baju atas saya terbuka sehingga cambuk itu mengenai perut saya. Saya pengen melakukan hal yang sama. Tolong engkau buka bajumu. Semua orang gregetan, Umar sudah mau mencabut pedangnya, kok sudah enggak sopannya, keterlaluan ini sama Rasulullah. Dan apa yang terjadi? Rasulullah itu pribadi yang luar biasa. Rasulullah membuka bajunya dan kemudian mengatakan, ayo Ukasah, silahkan selesaikan apa yang engkau pengen selesaikan agar nanti hisabku kemudian menjadi lebih ringan. Setelah Rasulullah membuka bajunya, maka kemudian Ukasah membuang cambuk yang diambil dari rumah, diantarkan oleh Fatimah, dan Ukasah sambil menangis memeluk Rasulullah. Ukasah hanya untuk memeluk Rasulullah, mencium Rasulullah, mencium wanginya Rasulullah dan mengatakan, mohon maaf ya Rasulullah, bukan saya pengen mencambuk engkau, sudah lama sekali saya hanya pengen memeluk engkau. Saya tadi mendengar engkau mau wafat, ajalmu sudah dekat. Ini kesempatan terbaik yang saya bisa lakukan. Mohon maaf kalau kemudian mengagetkan semua orang. Dan Ukasah menangis sejadi-jadinya karena bahagia bisa memeluk Rasulullah. Pertanyaannya adalah, sampai kemudian kita memperingati berkali-kali bulan Rabiul Awal ketika memperingati lahirnya Kanjeng Nabi, sudah sejauh manakah tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah? Padahal saudara-saudaraku, Kanjeng Nabi pernah bersabda, ada satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ja'a rajulul minal Badawi. Ada seorang sahabat dari Badui. Badawi itu orang yang tinggal di kampung di pinggiran kota Mekah. Namanya orang kampung, tidak pernah ketemu Rasulullah. Dia kemudian punya cita-cita untuk ketemu Rasulullah. Maka dia dengan segala bekal yang ada, dia datang ke kota dan kemudian dia bertemu dengan Rasulullah. Yang mengagetkan ketika bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah sedang bercengkrama dengan para sahabat. Kemudian orang Badui tadi mengajukan sebuah pertanyaan yang mengagetkan seluruh sahabat yang mengelilingi Rasulullah, bahkan mengagetkan Rasulullah sendiri. Apa yang ditanyakan oleh orang kampung tadi? Ya Rasulullah, mata is-sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat akan datang? Bayangin Pak, Ibu, orang baru ketemu Nabi, yang ditanya bukan sholat yang khusyuk gimana, bukan bagaimana beragama yang benar, yang ditanya, ya Rasulullah, kiamat kapan datang? Para sahabat masih dalam kebingungan, tetapi Rasulullah itu terkenal bijak, terkenal kalau ngomong sama sahabat itu tahu siapa yang diajak bicara dan kadar intelektualnya. Rasulullah balik bertanya kepada sahabat kampung tadi, mengatakan, ma'atatta ya sahabati. Kalau kamu nanya kapan kiamat itu datang, saya pengen tanya, kamu sudah persiapan apa? Kok berani-beraninya nanya kapan kiamat akan datang? Rasulullah nanya, ma'atatta, kamu sudah siap apa kalau kemudian kiamat datang itu? Tetapi jawaban lugu dan polos sahabat dari kampung ini mengagetkan dan memberikan pelajaran besar kepada seluruh sahabat yang bercengkrama dengan Nabi tadi. Sahabat Badui tadi mengatakan, ma'atattu, saya enggak punya persiapan banyak. Salat saya 5 waktu,
selebihnya tidak. Saya puasa Ramadan saja, saya baca Quran secukupnya. Tetapi dia mengatakan wa inni uhibbullah wa rasulah. Tetapi yang saya tahu dan saya kemudian berani mengatakan kepada engkau ya Rasulullah, walaupun ibadah saya tidak sempurna, tidak banyak, tetapi yang saya tahu persis, yang saya rasakan, inni uhibbullah wa rasulah. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Jawaban ini mungkin buat banyak orang biasa saja, tetapi Nabi memberikan jawaban yang menggembirakan seluruh sahabat yang hadir, tidak hanya orang Badui tadi, karena Nabi mengatakan waqala innaka ma'aman ahbabta. Ketahuilah wahai engkau sahabatku, engkau nanti di akhirat setelah kiamat datang, engkau dikumpulkan bareng orang yang engkau cintai. Sahabat ini ibadahnya biasa saja, tapi karena mencintai Nabi, kata Nabi, engkau dikumpulkan tempatmu bersama orang yang engkau cintai. Mendengar jawaban Rasulullah ini, Anas bin Malik, seorang sahabat senior yang pernah ikut 10 tahun membantu di rumah Nabi, mengatakan, saya tidak pernah Rasulullah menyampaikan sebuah sabdanya yang menggembirakan dan melebihi ucapan beliau ini, dan mulai hari ini saya berjanji untuk walaupun boleh jadi saya tidak bisa beribadah padaku, wahai menantu dan putri tercintaku. Yang dibisikkan sebagai wasiat Rasulullah ketika menjelang wafat, Rasulullah tidak mengatakan nitip Hasan Husain ya, nitip ibumu Bunda Aisyah ya, nitip keluarga kita ya. Tidak, yang dipikirkan Nabi wasiatnya cuma 2. Apa? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Nabi menjelang wafat itu yang dipikirkan pertama, saya khawatir nanti umatku di akhir zaman meremehkan dan bahkan gampang meninggalkan sholat.
Padahal ini tiang agama. Bapak Ibu, yang bedain kita dengan agama lain itu cuma satu, sholat. Kalau sholat sudah ditinggalkan gak ada bedanya kita. Puasa agama lain ada. Zakat lebih gede kadang-kadang, beberapa agama 20%. Haji mereka punya tempat-tempat suci yang dia kunjungi. Sholat adalah, kata Kanjeng Nabi, pembeda antara seorang yang muslim dan tidak. Kalau ini ditinggalkan. Kenapa sholat diletakkan setelah syahadat dalam rukun Islam? Bukan main-main. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Tetapi kalau tiang ini sudah ditinggalkan, rusak, runtuh agama kita. Dan Nabi mengatakan, as-sholah, as-sholah, as-sholah. Sampai 3 kali. Nabi khawatir umatku nanti kesibukannya sedikit, sholat ditinggal. Jalan-jalan sedikit, sholat ditinggal. Ada urusan sedikit, sholat minimal ditunda-tunda dan sebagainya. Rasulullah tahu betul itu. Dan yang kedua yang dipikirkan Nabi bukan keluarganya, tetapi siapa? Ummati, ummati, ummati. Rasulullah mikir umatku nanti seperti apa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat At-Taubah 2 ayat terakhir itu kan menggambarkan telah datang seorang rasul dari kaummu sendiri yang tidak bisa melihat penderitaan kita, yang pengen banget kita ini umatnya selamat dunia akhirat dan sangat cinta kepada kita. Itulah Rasulullah. Maka kemudian menjadi wajib setelah kecintaan kita sama Allah, ya harus kepada Rasulullah. Kenapa syahadat kita syahadatain? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pertanyaannya adalah, sampai sejauh ini sudah tumbuh belum kecintaan kita kepada Rasulullah? Kalau nama beliau disebut, apa yang kita rasakan? Kalau kita sayang sama orang tua kita, kebetulan sudah lama nggak ketemu beliau karena orang tua kita di kampung, namanya disebut aja kadang-kadang terlinang air mata kita. Apalagi kalau orang tua kita sudah tiada. Kemudian ketika haul memperingati wafatnya beliau, kadang-kadang terlinang air mata kita. Kalau Kanjeng Nabi disebut banyak orang di dalam tausiah, bahkan ketika menyebut kita lewat sholat kita dalam tahiyat awal, tahiyat akhir, apa yang terasakan? Apa yang terbayang? Sebab kalau orang cinta sama seseorang, biasanya wajilat qulubuhum, hatinya bergetar dengan segala rasa yang kemudian terbayangkan sosok yang dicintai itu. Maka kemudian pertanyaannya, kalau syarat kita nanti di akhirat beserta orang yang kita sayangi, kalau kita mau bareng Rasulullah, ternyata syaratnya harus cinta Kanjeng Nabi. Kalau kita belum cinta, apa yang kita bisa lakukan agar cinta itu tumbuh? Jalan pertama yang saya kira mesti kita lakukan bersama-sama, seperti pepatah, ya nggak kenal nggak sayang. Kalau nggak sayang, pasti nggak cinta. Maka syarat mencintai Rasulullah adalah kenal Rasulullah. Saya selalu mengatakan, Bapak Ibu mohon maaf, di setiap memperingati Maulidin Nabi, saya cuma nanya di semua jamaah yang hadir biasanya, Bapak Ibu saya nggak nanya sudah cinta Nabi atau belum. Saya cuma nanya di rumah, Bapak Ibu semua, siapa yang sudah punya buku Sirah Nabawiyah? Ada nggak di rumah kita buku sejarah Nabi? Dari lengkap, dari Nabi sebelum lahir, lahirnya Nabi kayak apa, sampai wafatnya Nabi. Kalau kemudian di rumah kita, satu buku Sirah Nabawiyah aja nggak ada, ya jangan kemudian marah anak-anak kita, idolanya bukan Kanjeng Nabi, karena mereka nggak kenal. Kenapa sih kalau orang baca sholawat mahalul qiyam dalam maulid Nabi, banyak orang menangis, banyak orang kemudian bergetar hatinya, kok sementara kita biasa-biasa saja, nggak kenal kita sama Rasulullah. Bagaimana kita mau menghidupkan sunnah Nabi, sementara kita nggak kenal Nabi itu kayak apa kalau jadi suami.
Bagaimana Nabi itu kalau sebagai ayah, bagaimana Nabi kalau sebagai kakek, Nabi itu kalau dihina bagaimana sikapnya, Nabi itu kalau dicaci maki balas cacian makian atau apa, bagaimana kejujuran Nabi, bagaimana kesederhanaan Nabi, bagaimana pemaafnya Rasulullah, bagaimana dermawannya Nabi. Ini tidak akan pernah tumbuh kecintaan kita. Bagaimana mungkin itu tumbuh kalau kita nggak kenal Rasulullah? Maka Bapak Ibu, karena tadi kita sudah tahu anta ma'aman ahbabta, engkau nanti bersama orang kita cintai. Kalau kita pengen bareng Nabi, salah satunya apa? Rasulullah mengatakan barang siapa menyantuni, menyayangi anak yatim, nanti di akhirat dia bersamaku kahata ini, seperti jari telunjuk di jari tengah. Kalau pengen ya cintailah, karena Rasulullah mencintai anak yatim, kita cintai anak yatim. Kalau Rasulullah cinta kesederhanaan, kalau mau bareng Nabi, hiduplah sederhana. Kalau Rasulullah pemaaf, jadilah umatnya yang pemaaf, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi intinya apa? Kenal Nabi dulu. Sekarang tidak ada alasan Bapak Ibu, nggak bisa membaca sirah Nabawi. HP-nya tinggal dibuka, klik buku sejarah Nabi. Itu dari platform media sosial yang biasanya kita beli pakaian, beli makanan, banyak pilihan buku sejarah Nabi. Kita klik enggak? Kita mau beli enggak itu? Yang biasanya kita beli yang lain-lain, yang kadang-kadang mohon maaf, makanan ya selesai. Kata Nabi, makananmu berhenti jadi kotoran, pakaianmu berhenti jadi sesuatu yang lapuk, tetapi ilmumu yang akan menyelamatkanmu. Muhammad Haikal nulis buku sejarah hidup Rasulullah. Bapak Ibu kalau mau membaca Nabi, karakternya, sifatnya, ada Abdullah Toha Afifi, nulis buku pribadi Rasulullah, bab-babnya itu bab-bab akhlaknya Nabi. Kalau mau leadership, kepemimpinan Nabi, Profesor Dr. Safi Antonia nulis buku Muhammad Super Leader, Super Manager. Yang akhir-akhir ini viral. Kalau Bapak Ibu membaca buku itu sudah diterjemahkan, terjemahannya mudah, bahasanya sangat ringan tetapi inspiratif, ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni, judulnya Muhammad Sang Inspirator Dunia. Bukunya lumayan tebal, tetapi itu buku kalau kita beli satu atau dua, kita taruh di tempat-tempat yang mudah dijangkau di rumah kita, semua membacanya, itu Masya Allah. Apalagi kemudian ayahnya yang membacakannya, di momen-momen tertentu semua mendengarkan. Nanti ada sosok yang kemudian diidolakan, yang ada jaminan yang diidolakan itu benar, yaitu Rasulullah. Kalau mau kenal Nabi dari sisi fisik sampai akhlak, ada buku yang hari ini iklannya melewati media sosial kita, yang kadang-kadang kita lewatkan aja, kita scroll aja, yaitu ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, judulnya Syama'il Muhammadiyah. Ada 56 bab, di situ kita bisa tahu Nabi itu rambutnya seperti apa. Nabi itu ikal atau lurus, dadanya seperti apa, bajunya kayak apa, mukanya seperti apa, cara jalannya seperti apa, kalau makan seperti apa. 56 bab. Saya sudah membahasnya sampai bab ke 25 tentang cara Nabi ketika makan. Saya serikan itu per bab berdasarkan hadis-hadis di buku itu. Judul Syama'il Muhammadiyah di YouTube saya, Tauhid Cinta, sudah bab ke 25. Dan sampai di akhir bab 56 tadi, nanti itu cerita tentang bagaimana kita bisa bertemu dalam mimpi dengan Kanjeng Nabi. Itu bab terakhir, bab 56. Kalau mau buku yang lain, Martin Link, seorang Nasrani, membaca buku sejarah Nabi, dia kagum, dia masuk Islam, menjadi Abu Bakar Sirajuddin, nulis buku tentang Muhammad. Saya di rumah ada puluhan buku yang ditulis dalam berbagai sisi, yang semuanya kalau boleh saya simpulkan, baik yang muslim maupun non muslim, semua yang nulis buku tentang Nabi Muhammad mengatakan ini manusia
di atas rata-rata, bukan pemimpinnya, bukan apanya, tapi akhlaknya. Seorang Abdul Ahad Daud, dulu namanya David bin Yamin, seorang pendeta Katolik, baca sejarah akhlak Nabi langsung asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammad. Semua yang muslim wajar mengagumi akhlak Nabi, tetapi seorang Karen Armstrong tetap Nasrani, tetapi mengatakan orang Arab yang namanya Muhammad anaknya Abdullah ini adalah orang yang akhlaknya luar biasa. Dia nggak ngakui sebagai Rasul, tapi mengakui akhlaknya Nabi. Ini pertanyaan, orang-orang bahkan yang non-muslim aja mengakui, tahu persis akhlaknya Nabi. Ayo kita baca buku sejarah Nabi. Kalau nggak mau beli, PDF-nya banyak sekali, free. Tinggal mau nggak kita. Penting nggak mengenal Nabi. Padahal janji Nabi, barang siapa mengenalku, mencintaiku, nanti di akhirat akan bersamaku. Yang kedua, kalau sudah membaca buku sejarah Sirah Nabawiyah, bagaimana cara secara rohani tiba-tiba kita tumbuh kecintaan kita. Ini sudah dilakukan oleh banyak dari kita. Apa? Banyakin baca sholawat. Sholawat itu nggak sepele. Sholawat itu Al-Ahzab 56 itu Allah aja bersolawat kepada Rasulullah. Para malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat itu bukan sekedar Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Bapak Ibu. Tapi bersolawat itu sebenarnya kita menyampaikan salam secara rohani, mengenalkan diri kita, ya Allah, ya Rasulullah, ingat aku ini umatmu. Menyampaikan salam rindu kita, menyampaikan salam takdim kita. Dengan harapan kalau sholawat terus kita baca, Allah berkenan menumbuhkan dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah. Selain kita tahu begitu banyak fadilah dari baca sholawat. Man shalla alaiya sholatan wahidah. Barang siapa bersolat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asron, maka Allah akan menyampaikan salam, memberikan kesejahteraan kepada orang tersebut 10 kali. Dan Rasulullah mengatakan, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alaiha sholatan. Orang yang paling layak nanti bersamaku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Banyakin baca sholawat. Di saat kita kemudian istirahat, daripada kemudian melakukan sesuatu yang mohon maaf tidak ada manfaatnya, banyakin baca sholawat. Sampaikan salam kita kepada Rasulullah. Dan yang terakhir, kalau kita sudah mulai tumbuh kecintaan sama Nabi, sering menyampaikan salam rindu kita dengan baca sholawat, Allah akan lihat kita ini benar nggak sayang sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah. Syaratnya apa? Indikatornya apa? Wa ma atakum, apa-apa yang aku perintahkan ikuti, apa-apa yang aku larang tinggalkan. Maka kalau kita ngaku sayang sama Rasulullah, hidupkan sunnah Nabi, jadikan Rasulullah sebagai role model di dalam kehidupan kita. Karena satu-satunya makhluk Allah yang dijamin akhlaknya sama Allah cuman Rasulullah. Surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada teladan yang terbaik. Insya Allah kita akan selamat, tidak akan kecewa. Semua rujukan kita kalau kita sayang sama Rasulullah, ikut Nabi. Kalau mau sholat, ikut sholatnya Nabi. Kalau mau puasa, ikut puasanya Nabi. Kalau mau berumah tanggalah cara memperlakukan pasangan seperti Rasulullah. Kalau pengen jadi ayah terbaik, jadilah seperti Rasulullah ketika sebagai seorang ayah. Ketika jadi sahabat yang baik, bagaimana Rasulullah memperlakukan para sahabatnya. Kalau Rasulullah punya harta, ada orang minta bantuan, contohlah kalau ada orang lain minta bantuan sama kita, contohlah Rasulullah. Jadi apa?
role model, uswahnya itu Kanjeng Nabi. Mohon maaf hari ini anak-anak kita, bahkan kita sendiri, karena begitu banyak media gampang, anak-anak kita itu modelnya macam-macam. Karena apa? Mohon maaf nggak kita kenalkan sejak dini kepada Rasulullah. Modelnya artis A, artis B. Yang seringkali, bahkan kalau model kita seorang ustadz, karena tidak ada jaminan kemaksumannya dari Allah, seringkali kita kecewa. Rujukannya itu harus Rasulullah. Karena Rasulullah adalah kana khuluquhul Qur'an. Rasulullah itu adalah akhlaknya, adalah representasi pengamalan dari Al-Quran. Kalau kita sudah mengikuti sunnah Nabi, maka kemudian ayo menjadi penerus ajaran Rasulullah. Bukti kita cinta sama Nabi berarti apa? Yang Rasulullah cintai kita cintai, yang Rasulullah tidak sukai kita juga wajib mengatakan tidak cintai. Salah satu ajaran penting Nabi diajar diturunkan ke muka bumi cuma satu, apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu mengatakan saya diutus ke muka bumi dengan 30 juz Al-Quran 114 surat, cuma satu tujuannya, untuk memperbaiki akhlak. Ayo, kalau kita ngaku umat Rasulullah, pengen dicintai Rasulullah, perbaiki akhlak kita. Perbaiki akhlak kita ketika berhablum minallah, perbaiki akhlak kita ketika berhablum minannas. Kalau ini kita lakukan, berarti kita tidak sekedar ngomong aku cinta Rasulullah, tapi membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Itulah beberapa catatan yang mengingatkan wabil khusus kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada saudara-saudaraku semua, mumpung masih dalam momentum Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah, ayo kita tumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah. Mari kita kenal Rasulullah lebih baik lagi dengan membaca sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah, dan mari kita sering menyapa Rasulullah, menyampaikan rasa kangen dan rindu kita dengan memperbanyak baca sholawat, dan mari kita jadikan sunnah-sunnah Nabi menjadi rujukan di dalam kita bersikap, di dalam bersikap berhablum minallah maupun berhablum minannas. Mudah-mudahan kita masih diberi izin, diberikan bimbingan oleh Allah untuk terus mengenang Kanjeng Nabi dengan cara-cara yang saya sampaikan tadi, sehingga pada akhirnya kecintaan kita sama Rasulullah tumbuh, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita, keluarga kita, dan orang-orang kita sayangi diakui betul-betul sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibunya atas waktunya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.